Jika anak bunda itu demam, cara atau pertolongan pertama yang harus bunda berikan itu bunda harus ngapain sih? Nah, pasti bunda semuanya kalau anaknya demam bingung nih mau ngapain supaya anaknya segera tertolong. Untuk itu bunda, supaya anak bunda bisa terselamatkan, bisa tertolong lebih awal, bunda harus lakukan hal-hal yang nanti akan Bidan Irawati sampaikan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi yang harus bunda lakukan pertama kali jika bunda mengetahui anak bunda badannya ternyata sedang demam, bunda langsung ambil termometer untuk mengetes berapa suhu anak bunda. Jika suhunya di batas normal itu masih wajar, hanya demamnya sedikit, mungkin dengan diberikan air minum atau dikompres itu akan turun. Nah, makanya supaya tahu nih normalnya demam atau suhu yang panas pada bayi atau pada anak, pada tubuh kita itu normalnya suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, jika di lebih dari 37,5 itu artinya anak bunda sedang mengalami demam atau panas tinggi. Apalagi jangan sampai hasil dari termometernya itu di atas 39 atau bahkan 40 derajat ke atas. Karena bisa saja jika demam anak bunda di atas 39 bisa sampai anak bunda mengalami kejang. Ya, jangan sampai sudah kejang bunda baru melakukan tindakan. Jadi yang harus bunda lakukan selain bunda mengetes suhu dari anak bunda, oh ternyata benar nih suhu anakku di atas 37,5 atau di angka 38 derajat atau 39 derajat atau 40 derajat. Nah, sebelum bunda datang ke sarana kesehatan, terlebih dahulu di rumah bunda langsung ambil kompres hangat ya bunda. Siapkan air hangat dengan kain atau waslap. Kemudian Bidan Irawati contohkan ini anak bunda ya. Lepas semua bagian bajunya. Jadi bagian baju dilepas, jangan sampai ketika anak bunda demam, bunda malah memakaikan baju yang panjang, celana panjang, bahkan dibedong sampai diselimutin, dipakaikan topi. Nah, yang benar lepas semua bajunya, usahakan memakai popok atau diaper saja. Lepas termasuk baju dan celananya. Kalau mungkin cuacanya sangat dingin ya pakaikan baju yang pendek saja, kemudian buka tutup kepala, jangan diselimutin, jangan dibedong. Jadi bagian tubuh bayi harus pakaikan baju yang longgar, yang pendek atau kaos dalam saja atau tanpa baju, hanya memakai celana dalam saja atau diapers. Nah, kemudian ambil air hangat tadi, kompreskan, jangan hanya di bagian dahinya saja. Biasanya ibu-ibu yang mengalami anaknya demam itu yang dikompres itu bagian dahinya saja, atau pakai penempel panas yang instan itu ditempel di sini saja. Karena apa bunda? Bagian tubuh lain pun itu sangat membutuhkan kompres ya. Jadi yang dikompres selain di dahi, itu boleh dikompreskan di bagian ubun-ubun si dedek bayinya ya, di dahi, di ubun-ubun, di lehernya, di dadanya sampai di ketek, dan di punggung belakangnya. Dikompres bagian-bagian tubuh bayi yang lebar, yang luas, menggunakan air hangat. Tujuannya apa bunda? Itu untuk membuka pori-pori si dedeknya supaya suhu yang panas di dalam tubuh bayi itu bisa keluar dengan lancar. Akhirnya suhu badannya akan menurun sedikit demi sedikit. Nah, jika bunda sudah menyediakan penurun panas di rumah, segera minumkanlah penurun panas. Baik sediaan yang bunda punyai. Mungkin punya penurun panas yang sirup, boleh diminumkan. Yang terpenting sirupnya itu termasuk sirup yang bukan larangan dari pemerintah ya, sirupnya masih dalam produksi yang aman. Jika bunda tidak punya sirup tapi mungkin dekat dengan apotik, bunda bisa segera datang ke apotik membeli sirup penurun panas sesuai dengan usia bayi bunda atau anak bunda.
Mungkin apoteknya terlalu jauh, Bunda bisa segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat di klinik, di bidan praktek atau di puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan obat yang tepat untuk bayi Bunda atau anak Bunda ya. Jadi jangan sampai terlambat menangani anak Bunda yang baru demam. Jika demamnya tidak membuat anak Bunda mengalami dehidrasi, susah makan, susah minum, sampai benar-benar mengalami dehidrasi yang berat, kekurangan cairan, Bunda harus memberikan anak Bunda banyak minum susu atau ASI saat masih usia bayi ya. Jadi kalau bayi Bunda itu demam, selain dikompres tadi, berikan ASI sesering mungkin ya. Kalau tidak memberikan ASI, minumnya susu ya buatkan susu, berikan sesering mungkin susunya. Jangan sampai tidak mau minum malah tidak diberikan susu atau ASI. Ketika sudah dewasa, mungkin sudah tidak menyusui, berikan air putih yang cukup untuk anak Bunda. Diminumin air putih hangat supaya apa? Tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Tanda dehidrasi atau kekurangan cairan itu bisa nampak di anak Bunda, yaitu di bagian matanya itu cekung menghitam ya, agak pucat, cekung, kemudian dari kulitnya itu kulitnya tidak elastis. Misalkan diteken bagian kulit perut atau kulit tangan, diteken itu tidak akan baliknya, tidak akan cepat, itu baliknya akan lama. Jadi tetap cekung atau dekok, cekung, dan kalau dilepas itu baliknya lama. Kalau dicubit pun itu dia kembali ke permukaan lurus lagi, itu pun lama. Itu tanda, salah satu tanda dehidrasi pada anak ya. Makanya Bunda harus sangat mewaspadainya jika anak Bunda demam, melakukan apa yang Bidan Irawati sampaikan. Nah, cara meminumkan penurun panas itu kalau demamnya masih tinggi, masih belum turun-turun, itu diminumkan setiap 4 jam sekali. Jika sudah demamnya semakin turun pelan-pelan, itu bisa diminumkan setiap 8 jam sekali atau sehari 3 kali ya. Bukan pagi, siang, sore, itu bukan. Jadi kalau sehari 3 kali itu 24 jam dibagi 3, ketemunya setiap 8 jam sekali. Namun kalau memang masih panas banget dipegang tangan, apalagi di suhu pakai termometer kok belum turun ya suhunya, nah Bunda bisa memberikan penurun panasnya 4 jam sekali. Nah Bunda, itu tadi pertolongan pertama jika bayi Bunda atau anak Bunda mengalami demam tinggi. Jangan sampai Bunda tidak memberikan pertolongan pertama bagi anak Bunda, nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.